Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya di kebagian materi tentang zakat fitrah. Oke, sebelum kita ke materi, perkenalan dulu. Nama saya Hasbi Hamdan Al-Ansori, NPM 19 06075, sebagai mahasiswa di STTG Garut. Oke, langsung aja ke materi. Zakat fitrah merupakan zakat diri yang dikeluarkan oleh setiap muslim berupa makanan pokok sehari-hari sebesar 2,5 kg atau 3,1 liter dan dilaksanakan pada sebagian bulan Ramadan dan sebagian bulan Syawal. Hukum zakat fitrah adalah wajib bagi orang muslim, baik itu laki-laki atau perempuan, besar kecil maupun merdeka atau hamba. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat." Quran Surat An-Nisa ayat 77. Ada 5 hukum waktu pelaksanaan zakat fitrah. Yang pertama, wajib ketika membayar zakat fitrah terbenam matahari penghabisan bulan Ramadan. Yang kedua, diperbolehkan ketika membayar zakat fitrah di awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Yang ketiga, sunnah ketika sesudah sholat subuh sebelum pergi sholat Idul Fitri. Keempat, makruh ketika membayar zakat fitrah sesudah sholat Idul Fitri tetapi sebelum terbenam matahari pada hari raya. Yang kelima, haram ketika membayar zakat fitrah sesudah terbenam matahari pada hari raya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah memfardukan zakat fitrah sebagai pembersih diri bagi orang yang melakukan puasa dari segala bentuk perbuatan atau perkataan yang sia-sia atau kotor, dan juga sebagai bentuk makanan terhadap orang-orang miskin. Maka siapa saja yang melakukan atau membayarkan zakat fitrah tersebut setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, tidak lain itu hanyalah sebagai sedekah seperti biasanya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Abu Daud. Hukum zakat fitrah. Melaksanakan pembayaran zakat fitrah ini hukumnya adalah wajib bagi siapapun, bagi laki-laki, perempuan, muda, tua, merdeka, atau sahaya. Bahkan seorang bayi yang lahirnya di malam terakhir bulan Ramadan pun juga sudah terkena hukum wajib. Seperti yang dijelaskan dalam hadis di atas, bahwa apapun yang kita bayarkan setelah sholat Idul Fitri, maka itu dianggap sebagai sebuah sedekah saja. Oke, langsung saja rukun-rukun dalam zakat fitrah. Nah, di zakat fitrah juga ada rukun-rukunnya. Yang pertama yaitu niat, yang kedua muzaki yaitu orang yang melaksanakan zakat, yang ketiga mustahik atau orang yang berhak menerima zakat, yang keempat sesuatu yang dizakatkan. Nah, zakat fitrah juga ada syarat-syarat tertentu, yakni yang pertama muslim, yang kedua masih mempunyai simpanan makanan yang lebih untuk dirinya sendiri dan keluarganya sampai pada waktu hari raya Idul Fitri datang. Yang ketiga, orang yang masih hidup sampai waktu terbenamnya matahari di waktu akhir Ramadan, termasuk bayi yang baru lahir. Adapun bayi yang dilahirkan pada waktu malam Idul Fitri sudah tidak terkena wajib zakat. Waktu mengeluarkan zakat fitrah, seperti keterangan di atas bahwa zakat fitrah ini dikeluarkan hanya pada bulan Ramadan. Adapun waktu pengeluaran zakat fitrah di sini terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama, waktu yang diperbolehkan atau mubah. Ya, waktu ini diawali dengan hari pertama hingga batas akhir bulan Ramadan. Yang kedua, waktu yang wajib. Waktu wajib ini adalah mengeluarkan zakat fitrah ketika matahari sudah terbenam di akhir bulan Ramadan. Yang ketiga, waktu afdol. Waktu afdol ini dilaksanakan ketika selesai melaksanakan sholat subuh sampai sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri. Yang keempat, waktu makruh, yakni mengeluarkan zakat fitrah sesudah melaksanakannya sholat Idul Fitri, tetapi sebelum terbenamnya matahari pada waktu hari raya tersebut. Yang kelima, waktu yang haram, waktu yang mana pengeluarannya dilakukan setelah terbenamnya matahari pada hari raya tersebut. Manfaat dari zakat fitrah. Zakat ini tentu sangatlah bermanfaat baik bagi diri kita maupun orang lain yang membutuhkan zakat tersebut. Sebagian manfaat dari zakat fitrah tersebut adalah yang pertama, menghindarkan diri dari sifat kikir dan cinta dunia yang berlebihan. Yang kedua, mensucikan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat dan sia-sia. Yang ketiga, tidak merasakan khawatir atas dirinya maupun harta yang dimilikinya, sehingga membuat hidup menjadi tenang. Yang keempat, mempererat persaudaraan satu sama lain.
Cara perhitungannya, zakat fitrah yaitu per orang sama dengan 3,5 liter dikali harga beras per liter. Contoh, harga beras yang biasa kamu makan sehari-hari seharga Rp10.000 per liter, maka zakat fitrah yang harus dibayar per orang sebesar Rp35.000. Jika dihitung dari segi berat, maka zakat fitrah per orang sama dengan 2,5 kg dikali harga beras per kilogram. Ya, sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya bisa dilanjutkan sama rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan materi dari 2.2, yaitu nomor 7, itu zakat rikaz dan barang tambang. Rikaz secara bahasa berarti sesuatu yang terpendam di dalam bumi berupa barang tambang atau harta secara syar'i. Rikaz berarti harta zaman jahiliyah berasal dari non-muslim yang terpendam, yang diambil dengan tidak sengaja tanpa bersusah diri untuk menggali, baik yang terpendam berupa emas, perak, atau harta lainnya, sedangkan ma dan berarti menetap atau diam. Demikian jumhur mayoritas ulama membedakan antara rikaz dan ma'dan. Berbeda dengan ulama Hanafiyah, sebagaimana dalam hadis dibedakan antara rikaz dan ma'dan. Wal ma'dinu jubaru wafir rokazal humusu. Barang tambang ma'dan adalah harta yang terbuang-buang, dan harta karun rikaz dizakatnya sebesar 1/5 atau 20%. Nah, sini ada dalil wajibnya zakat rikaz dan ma'dan. Firman Allah Ta'ala, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Lalu dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, barang tambang ma'dan adalah harta yang terbuang-buang, dan harta karun atau rikos dizakati sebesar 1/5 atau 20%. Membedakan harta yang ditemukan dalam bumi. Harta yang ditemukan dalam bumi dapat dibagi menjadi 3, yaitu 1. Harta yang memiliki tanda-tanda kaum kafir non muslim, dan harta tersebut berasal masa jahiliyah sebelum Islam disebut rikaz. Harta yang tidak memiliki tanda-tanda yang kembali ke masa jahiliyah maka dapat dibagi 2, yaitu jika ditemukan di tanah bertujuan atau jalan bertujuan disebut luqotoh atau barang temuan. Jika di tanah tidak bertuan atau jalan tidak bertuan disebut kansun atau harta terpendam. 3. Harta yang berasal dari dalam bumi disebut ma'dan atau barang tambang. Macam-macam harta di atas memiliki hukum masing-masing. Apa yang dilakukan terhadap barang temuan yang terpendam? Harta yang terpendam tidak terlepas dari ilmu keadaan, yaitu 1. Ditemukan di tanah tak bertuan. Seperti ini menjadi milik orang yang menemukan. Nantinya yang akan mengeluarkan zakat sebesar 20%, misalnya 80% jadi miliknya. Nabi SAW mengatakan pada seorang yang menemukan harta terpendam, jika engkau menemukan harta terpendam tadi di negeri penduduk atau di jalan bertuan, maka umumkanlah atau layaknya luqotoh atau barang temuan. Sedangkan jika engkau menemukan tanah yang menunjukkan harta tersebut berasal dari masa jahiliyah atau ditemukan di tempat yang tidak ditinggali manusia atau di jalan tak bertuan, maka ada kewajiban zakat rikos sebesar 20%. 2. Ditemukan di jalan atau negeri yang berpenduduk. Seperti ini diperintahkan untuk mengumumkannya sebagaimana barang temuan luqotoh. Jika datang pemiliknya maka jadi miliknya, jika tidak maka menjadi milik orang yang menemukan sebagaimana disebutkan dalam hadis sebelumnya. 3. Ditemukan di tanah milik orang lain. Ada 3 pendapat dalam masalah ini. A. Tetap jadi milik si pemilik tanah. B. Menjadi milik orang yang menemukan. C. Dibedakan, yaitu jika pemilik tanah mengenai harta tersebut maka itu jadi miliknya. 4. Ditemukan di tanah yang telah berpindah kepemilikan dengan jalan jual beli atau semacamnya. Ada 2 pendapat dalam masalah ini. A. Harta seperti ini menjadi milik yang menemukan di tanah miliknya saat ini. Demikian pendapat Malik, Abu Hanifah, dan pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad selama pemilik pertama tanah tersebut tidak mengklaimnya. B. Harta tersebut menjadi pemilik tanah sebelumnya jika yang mengenal harta tersebut. Jika tidak dikenal, maka menjadi pemilik tanah sebelumnya lagi, dan begitu seterusnya jika tidak di antara pemilik tanah sebelumnya yang mengenalnya. Maka perlakuannya seperti luqotoh atau barang temuan. Lanjut. Jika ditemukan di negeri kafir harbi atau orang kafir yang boleh diperangi,
Jika bukan dengan cara orang kafir dikalahkan dalam perang, maka status harta yang terpendam tadi menjadi ghanimah atau harta rampasan perang. Jika harta tersebut mampu dikuasai dengan sendirinya tanpa pertolongan seorang pun, maka ada dua pendapat. A. Harta tersebut menjadi milik orang yang menemukan. B. Jika tersebut dikenal oleh orang yang memiliki tanah tersebut, yaitu orang kafir harbi, dan ia ngotot mempertahankannya, maka harta tersebut adalah ghanimah. Lalu ada nishab dan haul dalam zakat rikaz. Tidak dipersyaratkan nisab dan haul dalam zakat rikaz. Sudah ada kewajiban zakat ketika harta tersebut ditemukan. Misalnya zakat adalah 20% atau 1/5. Demikian makna tekstual dari sabda Nabi SAW. Wafir rikaza wafirokazal humusu. Zakat rikaz sebesar 20%. Inilah pendapat jumhur atau mayoritas ulama. Di mana disalurkannya zakat rikaz? Para ulama berselisih pendapat dalam hal ini. Pendapat pertama menyatakan bahwa rikaz disalurkan pada orang yang berhak menerima zakat. Demikian pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad berkata, jika hanya diberikan rikaz tersebut kepada orang miskin, maka sah. Pendapat kedua menyatakan bahwa rikaz disalurkan untuk orang yang berhak menerima fa'i, atau harta milik kaum muslimin yang diperoleh dari orang kafir tanpa melakukan peperangan. Kedua pendapat ini berasal dari dalil yang lemah. Oleh karena itu, yang tepat dalam masa ini adalah dikembalikan kepada keputusan penguasa. Demikian pendapat Abu Ubaid dalam Al-Amwal. Lanjut ke zakat barang tambang. Apakah barang tambang termasuk dalam zakat rikaz? Masalahnya terdapat dua pendapat. Pertama, barang tambang yang terkena kewajiban adalah seluruh barang tambang, baik emas, perak, tembaga, besi, timbal, minyak bumi. Barang tambang ini termasuk rikaz yang terkena kewajiban untuk dikeluarkan sebagian darinya dan masih diperselisihkan seberapa persen yang dikeluarkan. Intinya ada kewajiban untuk dikeluarkan dari barang tambang berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 167 itu, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk dirimu. Surat Al-Baqarah 267. Demikian mendapat jumhur ulama yang mewajibkan zakat pada seluruh barang tambang. Kedua, barang tambang yang terkena kewajiban hanyalah emas dan perak. Demikian salah satu pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam pendapatnya yang kedua. Alasan ulama Syafi'iyah sebagaimana dikemukakan oleh An-Nawawi, dalil kami adalah karena tidak adanya dalil yang menunjukkan wajibnya. Sedangkan untuk barang tambang emas dan perak ada kewajiban zakat sebagaimana ada ijma atau kata sepakat ulama dalam hal ini. Maka itu tidak ada kewajiban zakat pada barang tambang lainnya. Waktu dan kadar wajib zakat barang tambang. Jumhur ulama berpendapat bahwa kewajiban zakat barang tambang adalah 1/40 atau 2,5%. Hal ini dikiaskan dengan emas dan perak. Untuk emas sebesar 20% dinar atau 85 gram emas murni. Untuk perak sebesar 20 dirham atau 595 gram perak murni. Dan zakat tersebut dikeluarkan ketika ditemukan saat itu juga dan tidak ada hitungan haul. Adakah zakat hasil undian? Sebagian orang menetapkan bahwa zakat undian atau rezeki nomplok sama dengan zakat rikaz yaitu dikeluarkan 20%. Ini jelas keliru karena mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Zakat rikaz sebagaimana diterangkan di atas adalah harta zaman jahiliyah atau non muslim yang terpendam atau ditemukan. Hasil undian tentu tidak demikian. Adapun harta temuan yang itu menjadi milik masyarakat muslim atau sejarahnya kembali ke zaman Islam, maka tidak disebut rikaz, akan tetapi masuk luqatah atau barang temuan. Dan dalam kitab-kitab fikih disebut di setiap mazhab telah dibedakan antara rikaz dan luqatah. Status luqatah adalah tetap milik pemilik yang sebenarnya dan asalnya bukan pemilik penemunya. Barang temuan semacam ini ditemukan selama 1 tahun. Jika ada pemiliknya maka diserahkan, sedangkan jika tidak maka boleh diambil oleh orang yang memungutnya. Poin 2.3. Golongan orang yang berhak menerima zakat atau mustahik. Para mustahik ini dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan dalam Quran surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah.
dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dari ayat di atas dijelaskan bahwa mustahik itu terdiri dari 8 golongan. 1. Fakir atau al-fuqaro. Orang fakir atau orang melarat ialah orang yang memiliki harta sangat sedikit, tidak mempunyai pekerjaan, dan tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagai umpamanya, orang fakir tersebut harus memenuhi kebutuhan hidupnya sebesar Rp20.000, tapi ia hanya berpenghasilan Rp5.000. Maka wajiblah diberikan zakat kepadanya untuk menutupi kebutuhan tersebut. Diriwayatkan dari Ibnu Amr radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sawi mirrotin lizi wala ligoniyin so zakatu tutahilula." Zakat tidak halal diberikan kepada orang yang kaya dan mereka yang memiliki kekuatan untuk bekerja. Dari Ubaidillah bin Adi bin Al-Khiyar, bahwa ada 2 orang yang telah bercerita kepadanya bahwa mereka telah menghadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk meminta zakat kepada beliau. Kemudian beliau memperhatikan mereka dan beliau melihat mereka masih kuat, lalu beliau bersabda, muqtasibin liqawiyin lawaligoniyin fiha khadda wala a'taituku masi'atamain. Jika kalian mau, aku akan memberikan zakat, namun tidak ada zakat bagi orang kaya dan mereka yang masih kuat untuk bekerja. 2. Miskin atau al-masakin. Miskin ialah keadaan orang yang mempunyai sedikit harta dan berpenghasilan, serta tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Orang miskin berbeda dengan orang fakir. Ia tidak melarat, mempunyai penghasilan dan pekerjaan tetap, tapi dalam keadaan kekurangan, tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Seumpama orang miskin adalah orang yang membutuhkan Rp10.000, tapi ia hanya berpenghasilan Rp7.000. Orang ini pun wajib diberi zakat sekadar menutupi kekurangan dari kebutuhannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah berucap, "Bukanlah termasuk orang miskin mereka yang keliling meminta-minta kepada manusia, kemudian hanya dengan sesuap atau 2 suap makanan dan 1 atau 2 buah kurma ia kembali pulang." Para sahabat bertanya, "Kalau begitu siapakah yang dikatakan sebagai orang miskin, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Orang miskin adalah orang yang tidak mempunyai sesuatu yang bisa mencukupi kebutuhannya, namun tidak ada yang mengetahui keadaannya, sehingga ada yang mau memberinya sedekah, dan ia juga tidak meminta-minta kepada manusia." Dan golongannya ketiga adalah amil atau al-amiin. Mereka adalah petugas yang mengumpulkan dan menarik zakat. Mereka berhak menerima sejumlah harta zakat sebagai ganjaran atas kerja mereka, dan tidak boleh mereka termasuk dari keluarga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang diharamkan atas mereka memakan sedekah, sebagaimana yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Abdul Muthalib bin Rabi'ullah bin Al-Harits, bahwasanya ia dan Adfal bin Al-Abbas pergi menemui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk meminta agar mereka berdua dijadikan sebagai amil zakat. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna si awsakhiya innama Muhammadin lali walali Muhammadin la tahillus sholaqatan." Sesungguhnya zakat itu tidak halal bagi Muhammad dan keluarga Muhammad, karena ia sebenarnya adalah kotoran manusia. 4. Mu'alaf. Mu'alaf ialah orang yang hatinya masih lemah, orang yang baru masuk Islam dan belum mantap imannya, terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, orang yang masuk Islam dan hatinya masih bimbang, maka ia harus didekati dengan cara diberikan kepadanya bantuan berupa zakat. Yang kedua, orang yang masuk Islam dan ia mempunyai kedudukan terhormat, maka berikan kepadanya zakat untuk menarik yang lainnya agar masuk Islam. Yang ketiga, orang yang masuk Islam jika diberikan zakat, ia akan memerangi orang yang kafir atau mengambil zakat dari orang yang menolak mengeluarkan zakat. Mereka ada beberapa macam. Ada yang diberikan harta zakat agar mereka masuk Islam, sebagai mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah memberikan Safwa bin Umayyah harta dari hasil rampasan perang Hunain, dan dia ikut berperang dalam keadaan masih musyrik. Ia bercerita, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak henti-hentinya memberiku harta rampasannya hingga akhirnya beliau
menjadi manusia yang paling aku cintai, padahal sebelum itu beliau adalah manusia yang paling aku benci. Dan di antara mereka ada yang sengaja diberikan harta zakat, mereka semakin bagus keislamannya dan semakin kuat hatinya dalam Islam, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika perang Hunain, beliau memberikan 100 ekor unta kepada sekelompok pemuka kaum At-Tulaqo, orang-orang kafir Quraisy yang tidak diperangi di saat penakluk Mekah. Kemudian beliau bersabda, Jahannama nari fi wajhihi alallahu yakubbahu ana khasyata minhu ilayya ahabbu wa ghairar julalatiya inni. Sesungguhnya aku memberi harta pada seseorang pada hal yang lainnya lebih aku cintai daripadanya, hanya saja aku takut Allah yang akan memasukkannya ke dalam neraka. Dalam As-Syah Sahih diriwayatkan dari Abu Sa'id bahwasanya Ali menyerahkan kepada Rasulullah SAW emas mentah batangan dari Yaman, kemudian beliau membagikannya kepada 4 orang, Al-Aqra bin Habis, Uyainah bin Badar, Alqamah bin Utlatsah, dan Zaid al-Qair. Lalu beliau bersabda, aku ingin melunakkan hati mereka. Di antara mereka ada yang diberikan zakat dengan maksud agar orang-orang yang seperti ikut masuk Islam, juga ada yang diberikan harta zakat supaya nantinya bisa mengumpulkan zakat dari orang-orang yang setelahnya, atau untuk mencegah bahaya dari beberapa negeri terhadap kaum muslimin. Allahu alam. Apakah harta zakat masih diberikan kepada orang-orang yang dilunakkan hatinya setelah Rasulullah SAW meninggal? Ibnu Katsir rahimahullah berkata, dalam masalah ini terjadinya perbedaan pendapat. Diriwayatkan dari Umar, Amir, Syabi, dan sejumlah ulama lainnya bahwasanya mereka tidak diberikan harta zakat setelah Rasulullah meninggal, karena Islam dan kaum muslimin jaya dan mereka telah menguasai beberapa negara setelah ditundukkan bagi mereka banyak kaum. Dan pendapat yang lain mengatakan bahwasanya mereka tetap berhak menerima zakat karena Rasulullah tetap menerima mereka zakat seperti menaklukkan Mekah dan Hawazin, dan perkara ini terkadang dibuktikan sehingga harta zakat diberikan kepada mereka. Oke, saya akan melanjutkan materi dari 2.3 itu dari poin kelima, itu tentang recap. Pada zaman awal perkembangan Islam, zakat digunakan juga untuk menghapus sistem perbudakan dengan cara memerdekakan budak dari majikannya. Setelah diperdekakan, budak itu mempunyai kebebasan hidup sebagaimana layaknya. Dalam hal ini mencakup juga membebaskan seorang muslim yang ditahan oleh orang-orang kafir, atau membebaskan dan menebus seorang muslim dari penjara karena tidak mampu membayar dia. Diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Bashari, Muqatil bin Hayyan, Umar bin Abdul Aziz, Sa'id bin Jubair, An-Naqai, Az-Zuhri, dan Ibnu Zaid. Mereka berpendapat bahwa yang dimaksud dengan budak adalah Al-Muqatab, budak yang telah mengadakan perjanjian dengan tuannya untuk membayar sejumlah uang sebagai tebusan atas dirinya. Hal ini juga diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari, dan ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i, juga Al-Itsi. Berkata Ibnu Abbas dan Al-Hasan, tidak mengapa harta zakat tersebut dijadikan sebagai tebusan untuk memerdekakan budak, dan ini adalah mazhab Ahmad, Malik, dan Ishaq. Maksudnya bahwa memberikan zakat kepada budak sifatnya lebih umum dari sekedar memerdekakan al-muqatab atau memberi budak, kemudian memerdekakannya. Banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan tentang pahala orang-orang yang memerdekakan budak. Dan sesungguhnya Allah akan membebaskan dari api neraka anggota badan orang yang memerdekakan budak sebagai ganjaran dari anggota badan budak yang ia merdekakan, hingga kemaluan dengan kemaluan. Nah, yang keenam ada namanya Gharim. Gharim ialah orang yang mempunyai banyak hutang. Hutang itu bukan untuk maksiat, tetapi untuk kebaikan. Contohnya, orang hutang untuk berdagang kemudian bangkrut. Orang ini seperti saya dibantu dan dengan diberikan zakat kepadanya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam atau berhutang untuk kemaslahatan umum seperti membangun masjid atau yayasan Islam, maka dibayar hutangnya itu dengan zakat walaupun ia mampu membayarnya. Sesuai dengan Nabi SAW dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, zakat itu tidak ada halal zakat itu tidak halal zakat diberikan kepada orang kaya kecuali
5 sebab: orang yang berperang jalan Allah, atau pengurus sedekah, atau orang yang berhutang, atau orang yang membeli sedekah dengan hartanya, atau orang kaya mendapat hadiah dari orang miskin dari hasil sedekah. Hadis riwayat Abu Daud. Hadisnya hasan sahih. Baik. Lalu yang ketujuh adalah namanya Sabilah. Mereka adalah para pasukan perang yang tidak punya hak dari Baitul Mal. Adapun Imam Ahmad, Al-Hasan, dan Ishaq mengatakan bahwa orang yang berhaji termasuk dalam fi sabilillah. Berdasarkan sebuah hadis, penulis berkata yang merdeka maksud dengan hadis adalah hadis Ibnu Abbas. Ia berkata Rasulullah SAW ingin menunaikan haji dan ada seorang istri yang berkata kepada suaminya, sertakanlah aku yang berhaji bersama Rasulullah. Suami tersebut menjawab, aku tidak memiliki harta yang bisa gunakan untuk membiayamu pergi haji. Lalu saya berkata, hajikanlah aku dengan untamu itu. Dia berkata, itulah unta yang aku gunakan untuk berjuang jalan Allah. Kemudian laki tersebut datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya istriku mengucapkan salam atasmu dan ia telah memintaku untuk menghajikannya bersamamu. Ia berkata, hajikanlah aku bersama Rasulullah SAW. Lalu aku menjawab, sungguhnya aku tidak memiliki harta yang akan kugunakan untuk membiayaimu pergi haji. Ia berkata lagi, kalau begitu hajikanlah aku dengan untamu itu. Aku berkata kepadanya, itulah unta yang aku gunakan untuk berjuang jalan Allah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sungguh jika engkau menghajikan ia dengan unta tersebut juga termasuk dalam fi sabilillah. Lalu ada yang ke-8 itu Ibnu Sabil. Dia adalah musafir. Ibnu Sabil. Dia adalah musafir yang berada di suatu negeri dan tidak memiliki sesuatu apapun yang bisa membantunya dalam perjalanan. Maka ia diberikan dari harta zakat secukupnya yang bisa digunakan untuk pulang kampung, walaupun mungkin dia memiliki sedikit harta. Dan hukum ini berlaku bagi mereka yang melakukan perjalanan jauh dari negerinya dan tidak ada sesuatu apapun bersamanya. Maka ia diberikan sejumlah harta dari zakat yang bisa mencukupinya untuk bekal pulang pergi, dan dalilnya adalah ayat tentang golongan yang berhak menerima zakat. Juga apa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah dari hadis Ma'mar dari Yazid bin Aslam dari Atta bin Yasar dan Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Ia berkata Rasulullah SAW bersabda, yang artinya zakat itu tidak halal diberikan kepada orang yang kecuali 5 macam, yaitu ambil zakat atau orang yang membelinya dengan hartanya, atau orang yang berhutang dengan atau orang yang berperang jalan Allah, atau orang miskin yang menerima zakat kemudian dia menghadiahkannya kepada orang kaya. Zakat menurut 4 mazhab. Menurut Imam Hanafi, zakat merupakan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus yang ditentukan oleh syariat karena Allah Subhanahu wa taala. 68. Zakat fitrah adalah wajib dengan syarat-syarat Islam, merdeka, memiliki nisab yang lebih dari kebutuhan pokok. Dalam hadis Ibnu Umar disebutkan Rasulullah menetapkan bahwa zakat fitrah dibayarkan pada bulan Ramadan dan besarnya adalah 1 sok kurma dan 1 sok gandum. Zakat fitrah itu berupa gandum, jagung, kurma kering, syair, anggur, kurma basah, yaitu kismis, atau keju, dan susu kering yang dibuat buihnya. Dan untuk di Indonesia, makanan pokoknya adalah beras. Sebagian yang lain menetapkan bahwa zakat fitrah berupa makanan pokok yang lain daerah setempat, atau makanan pokok untuk orang-orang dewasa. Demikian yang dituturkan oleh Abdul Wahab dalam mazhab Hanafi, yang artinya telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Zaid bin Aslam dari Ayyad bin Abdullah bin Sa'ad bin Abu Sarhi al-Amiri bahwa dia mendengar Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, kami mengeluarkan zakat fitri 1 sok dari makanan, atau 1 sok dari gandum, atau 1 sok dari kurma, atau 1 sok dari keju, mentega, atau 1 sok dari kismi. Apakah jenis makanan bersifat ta'abudi dan yang dimaksudkan adalah bendanya sendiri, sehingga setiap muslim tidak boleh dipindah jenis makanan yaitu kepada makanan lain atau makanan pokok lainnya. Dari golongan Abu Hanifah boleh mengeluarkan tepung dan terigu karena ia adalah makanan yang bisa ditimbang, ditakar, dan bisa dimanfaatkan oleh orang kafir karena membuat tepung memerlukan biaya. Dalam hal pembayaran zakat fitrah, Abu Hanifah menjelaskan tentang diperbolehkannya zakat fitrah dengan uang
sebagaimana kitabnya Al-Mabsut yang artinya, jika yang diberikan uang dari gandum yang kita miliki, karena yang penting munculnya kekayaan dan memunculkan nilai, dan menurut Imam Syafi'i tidak boleh, dan perbedaan mendasar dalam zakat. Dan Abu Bakar Al-Amsyari rahimahullah mengatakan kemanfaatan gandum karena gandum lebih dekat atau sesuai dengan perintah dan jauh dari ikhtilaful ulama, perbedaan ulama. Maka Abu Ja'far rahmatullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan mengeluarkan uang itu lebih baik karena lebih dekat dengan kepentingan orang miskin. Dalam menguatkan pendapatnya mengenai diperbolehkannya zakat fitrah dengan uang, dasar hukum yang dipakai Abu Hanifah adalah hadis Nabi SAW yang artinya sebagai berikut. Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad Al-Mukri, telah bercerita kepada kami Hasan bin Muhammad bin Ishaq, telah menyampaikan Yusuf bin Yakub Al-Qadi, telah menyampaikan Abu Ar-Rodi, telah menyampaikan Abu Musyirir, diceritakan dari Nafi, diceritakan dari Ibnu Umar, dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat fitrah dari setiap anak kecil, orang tua, orang yang merdeka, dan budak sebanyak 1 sok dari kurma atau gandum. Dia berkata, dan kita memberikan kepada mereka berupa anggur kering dan keju, kemudian mereka menerimanya. Dan kita diperintahkan untuk mengeluarkan zakat tersebut sebelum keluar dari sholat id. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk membagikannya kepada mereka. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, cukupkanlah mereka, yaitu orang-orang miskin, dari meminta pada hari ini, yakni hari raya. Hadis tersebut menjelaskan bahwa mencukupkan itu bisa dengan harganya, bisa pula dengan makanannya. Kadangkala harganya itu lebih utama, sebab terlalu banyak makanan pada orang fakir menyebabkan kehendak untuk dijual, sedangkan apabila harganya, si fakir bisa mempergunakannya untuk membeli segala keperluannya seperti makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Menurut Abu Hanifah, Ibnul Munzir juga menyebutkan bahwa para sahabat membolehkan mengeluarkan nilainya. Dalilnya di antara mereka yang mengeluarkan setengah sok dari qom, karena mereka berpendapat bahwa hal itu sebanding dengan 1 sok kurma dan tepung gandum. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 103. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Menurutnya, pada ayat ini menunjukkan zakat asalnya diambil dari harta atau mal, yaitu apa yang dimiliki berupa emas dan perak, termasuk uang. Jadi ayat ini memperbolehkan membayar zakat fitrah dalam bentuk uang. Di samping dalil di atas, As-Sarkasi juga menukil dari beberapa pendapat para ulama terkait diperbolehkannya zakat fitrah dengan uang. Beliau lebih memilih pendapat yang memperbolehkan dengan mengacu pada konsep kemaslahatan umum. Hal ini memandang bahwa dengan menggunakan uang dinilai tepat sasaran karena kebutuhan orang miskin pada saat hari raya bukan lagi kebutuhan terhadap bahan makan pokok, namun lebih dititik beratkan pada kebutuhan uang. Menurut Imam Syafi'i, zakat fitrah adalah wajib bagi orang yang beragama Islam. Merdeka wajib mengeluarkan zakatnya, pembantu, dan kerabatnya. Setelah apa saja yang dibutuhkan dari segala yang berlaku menurut adat kebiasaan, mengenai kadar atau jenis zakat fitrah yang dikeluarkan golongan Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa jenis makanan itu bukan bersifat ta'abudi dan tidak dimaksudkan bendanya itu sendiri, sehingga wajib bagi si muslim mengeluarkan zakat fitrah dan makanan pokok negerinya. Menurut satu pendapat, dari makanan pokok itu, golongan Syafi'i mengemukakan dalam Al-Wasit bahwa yang dipandang adalah makanan pokok penduduk pada waktu wajib zakat fitrah, bukan sepanjang tahun. Menurut pendapat mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, mengeluarkan zakat fitrah dengan uang tidak diperbolehkan. Syafi'iyah berpendapat bahwa zakat diambil dari mayoritas makanan pokok suatu negeri atau tempat tersebut. Yang dianggap sebagai mayoritas makanan pokok adalah mayoritas makanan pokok setahun. Kualitas
Makanan pokok terbaik boleh digunakan untuk menggantikan kualitas makanan pokok terjelek dalam berzakat. Imam Syafi'i berkata dalam kitabnya sesungguhnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, di zaman Nabi SAW kami mengeluarkan zakat fitrah berupa makanan pokok sebanyak 1 sok, yaitu 1 sok keju, 1 sok zabit, 1 sok tamar, 1 sok gandum. Demikianlah kami mengeluarkan zakat fitrah. Sampai pada suatu hari Muawiyah datang berhaji atau berumroh, lalu ia berkhutbah di hadapan kaum muslimin. Di antara isi khutbahnya adalah, aku berpendapat bahwa 2 mud samroh, sejenis gandum, yang berasal dari negeri Syam adalah sebanding dengan 1 sok tamar. Maka kaum muslimin mengikuti apa yang diucapkan oleh Muawiyah tersebut. Imam Syafi'i berkata, seseorang boleh mengeluarkan zakat fitrah dari makanan yang biasa dimakan sehari-hari, yaitu berupa hintoh, biji gandum, jagung alas, syair, tepung gandum, tamar, dan zabib, anggur kering. Adapun ukuran yang harus dikeluarkan sebagai zakat adalah 1 sok, yaitu sok yang biasa dipakai oleh Rasulullah SAW. Apabila makanan tersebut berupa biji-bijian, maka ia hanya wajib mengeluarkan biji-bijian tersebut. Jadi ia tidak boleh mengeluarkan tepung dari bijian-bijian, dan tidak boleh mengeluarkan zakat berupa sawik, dan juga tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan harganya, yaitu uang. Imam Maliki, menurut Ibnu Rushd, para ulama mustaakhirin Malikiyah serta ahli Iraq berpendapat zakat fitrah adalah sunnah, dan ada pula yang berpendapat bahwa zakat fitrah itu sudah dinasokh dan dengan kewajiban zakat harta. Akan tetapi menurut jumhur ulama, zakat fitrah adalah wajib, sama dengan zakat harta. Bahkan Ibnu Al-Munzir mengatakan para ulama sebelumnya telah jima atas wajibnya zakat fitrah. Menurut jumhur ulama wajib, menurut mengikut Malik periode akhir dan ulama Irak sunat. Menurut sebagian ulama nasakh atau terhapus oleh zakat secara umum. Perbedaan tersebut dengan adanya hadis-hadis yang dipahami dan berbeda-beda. Mengenai kadar dan jenis zakat fitrah yang dikeluarkan, golongan Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa jenis makanan itu bukan bersifat ta'abudi dan tidak dimaksudkan bendanya itu sendiri, sehingga wajib bagi si muslim mengeluarkan zakat fitrah dari makanan pokok negerinya menurut satu pendapat dari makanan pokok itu. Menurut Maliki, mengemukakan berbagai kemungkinan dari kemungkinan tersebut. Sebagian menganggap pada waktu mengeluarkan, akan tetapi sebagian lagi menetapkan makanan pokok yang dipergunakan pada sebagian besar bulan Ramadan. Malikiyah berpendapat bahwa zakat fitrah wajib ditunaikan dari makanan pokok yang mayoritas dikonsumsi oleh suatu negeri, dari 9 jenis gandum, jenis beras, jagung, padi, kurma, anggur, dan keju. Yang dikonsumsi dari 9 jenis ini tidak boleh selain ini. Tidak boleh mengeluarkan zakat dari jenis selain jenis-jenis ini. Demikian juga tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan salah satu dari 9 jenis itu, jika jenis yang lain merupakan makanan pokoknya, kecuali untuk mengeluarkan yang lebih bagus, seperti mengeluarkan gandum ganti dari beras. Zakat fitrah dikeluarkan sebanyak 1 sok, dan 1 mud sebanyak cakupan penuh 2 tangan yang berukuran sedang. Dalam kitab Al-Muwatta, Imam Malik disebutkan sebagai berikut, telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Zaid bin Aslam, dari Iyad bin Abdullah bin Sa'ad bin Abu Sarh al-Amiri, bahwasanya ia mendengar Abu Sa'id al-Khudri berkata, kami melakukan zakat fitrah 1 sok makanan, atau 1 sok gandum, atau 1 sok kurma, atau 1 sok keju, atau 1 sok anggur, itu berdasarkan ukuran sok Nabi Muhammad SAW. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi bahwa Abdullah bin Umar tidak pernah mengeluarkan zakat fitrah kecuali kurma, dan hanya sekali mengeluarkan berupa gandum. Imam Hanbali, menurut Imam Hanbali, terbenamnya matahari pada malam hari raya fitrah bagi setiap muslim yang menjumpakan bahan makanannya dan makan keluarganya pada hari raya dan malam harinya dalam keadaan lebih. Hanabilah menetapkan wajib mengeluarkan zakat fitrah dengan sesuai dalil, yaitu gandum, kurma, anggur, dan keju. Jika makanan pokok ini tidak ada, maka bisa menggantikan setiap biji-bijian dan buah-buahan.
Tidak boleh mengeluarkan zakat dengan makanan pokok berupa daging. Apabila kita mewajibkan makanan pokok suatu daerah, sedangkan orang-orang makanan pokoknya beraneka ragam, tidak ada yang menonjol, maka orang boleh mengeluarkan apa saja, tetapi yang lebih utama ia mengeluarkan yang terbaik. Menurut zahirnya, mazhab Imam Ahmad, bahwa orang itu tidak boleh berpindah dari jenis makanan yang lain macam yang telah ada nasnya. Apabila orang itu mampu melakukannya, sama saja beralihnya itu pada makanan pokok atau bukan. Mengeluarkan harga zakat bukan barangnya, menurut imam yang tiga adalah tidak diperkenankan, baik pada zakat fitrah maupun pada zakat-zakat lainnya. Imam Ahmad telah bertanya kepada imam atau tentang mengeluarkan beberapa dirham untuk zakat fitrah. Ia menjawab, aku khawatir tidak diperkenankan karena bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Ditanyakan kepadanya, bukankah orang-orang berkata bahwa Umar bin Abdul Aziz telah mengambil harga zakat? Atau berkata, mereka meninggalkan ucapan Rasulullah SAW dan mengambil pendapat seorang. Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah 1 sok kurma atau 1 sok syair dan seterusnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Ibnu Umar berpendapat bahwa menyerahkan harganya itu bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Ini juga adalah pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Mazhab Hambali juga berpendapat zakat fitrah tidak dapat digugurkan kewajibannya kecuali ditunaikan dengan makanan pokok, sebagaimana tertulis di dalam kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudaimah Al-Hanbali. Barang siapa memberikan qimah harga maka tidak mencukupinya. Imam Abu Daud berkata, dikatakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, dan aku mendengar seseorang memberikan beberapa dirham sebagai harga. Di dalam zakat fitrah, Imam Hambali berkata, aku khawatir hal tersebut tidak mencukupinya karena berbeda dengan hadis Rasulullah SAW.